Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang membahas tentang menyusun dan mengembangkan model bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama, Altifani Dasla dari jurusan Teknik Otomotif sebagai penyaji. Yang kedua, Haniko Septiawan dari jurusan Teknik Otomotif sebagai penyaji. Yang ketiga, Maulin Asyura dari jurusan Teknik Sipil sebagai penyaji. Yang keempat, Nugraha Putra Barsal dari jurusan Teknik Mesin sebagai anggota. Yang kelima, saya sendiri, Rahmawati Putri dari jurusan Teknik Sipil sebagai moderator. Yang keenam, Reski Andri dari jurusan Teknik Mesin sebagai anggota. Yang ketujuh, Yoga Gusmara Putra dari jurusan Teknik Sipil sebagai penyaji. Yang kedelapan, Kadri Ramadan dari jurusan Teknik Mesin sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Altifani Dasla dan dilanjutkan oleh Saudari Maulin Asyura, Saudara Kadri Ramadan, Saudara Haniko Septiawan, dan Saudara Yoga Gusmara Putra. Kepada saudari dan saudara dipersilakan. Baiklah, saya Altifani Dasla akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya pemodelan bisnis. Model bisnis didefinisikan sebagai model yang menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan bergerak dalam mendapatkan keuntungan. Menurut Peter Drucker, sebuah model bisnis yang handal harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial seperti siapa pelanggan perusahaan, seberapa penting pelanggan bagi perusahaan, bagaimana manajemen mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, atau apa yang mendasari manajemen memutuskan kapan dan bagaimana harus memberikan nilai tambahan bagi pelanggan. Menurut Casadesus, Massenel, dan Ricard, ada 3 karakteristik utama dalam sebuah model bisnis, yaitu yang pertama, model bisnis harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, model bisnis harus mampu memperkuat dirinya sendiri. Yang ketiga, model bisnis haruslah tangguh dan handal. Adapun indikator keberhasilan model bisnis adalah ditinjau dari kemampuannya dalam mengatasi ancaman pesaing yang meliputi yang pertama, replikasi, yang kedua, terbacanya kekuatan modal perusahaan, yang ketiga, ketidakfokusan terhadap pasar, dan yang keempat yaitu substitusi. Keuntungan dengan menerapkan model bisnis ini antara lain, yang pertama, membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana, di mana, dan kapan produk yang dihasilkan akan berfungsi dengan maksimal. Informasi ini didapatkan melalui proses simulasi terhadap produk tersebut. Misalnya, kebijakan harga pokok akan mempengaruhi jumlah produk yang dijual. Melalui informasi tersebut, maka perusahaan akan melakukan evaluasi apakah model yang didesain dapat bersaing di pasaran. Yang kedua, yaitu model bisnis yang baik akan melemahkan kompetitor. Jika perusahaan mampu mengetahui kelemahan model bisnis pesaing, maka perusahaan dapat segera menentukan model bisnis yang dapat menutup celah kelemahan tersebut. Ini akan mengakibatkan munculnya produk substitusi dari perusahaan yang memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, merubah kompetitor menjadi sekutu. Hal ini sebagai akibat karena perusahaan Anda mampu mengidentifikasi kelemahan bisnis kompetitor dan sebaliknya. Sebagai solusi, maka dibuatlah produk komplementer untuk saling melengkapi. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. 1. Target pasar atau pelanggan. Pelanggan merupakan segmentasi penting dalam suatu model usaha atau bagian penting dalam suatu model bisnis dan model usaha yang akan kita jalankan. Siapa saja yang menjadi target pelanggannya serta bagaimana cara pemasarannya merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebelum memulai suatu usaha. Untuk itu, harus dilakukan survei atau penelitian terlebih dahulu untuk meninjau bagaimana pasar dan bagaimana target pelanggannya. 1. UVP atau Unique Value Proposition.
merupakan nilai tambah atau nilai plus dari suatu produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Dalam menentukan model bisnis atau model usaha, UVP ini sangat penting untuk diterapkan. Karena apa? Karena UVP inilah yang akan menentukan bagaimana cara kita memenangkan persaingan dengan para pesaing-pesaing lain. Yang kedua, ada channel atau saluran. Merupakan cara untuk menyampaikan UVP kepada para pelanggan. Untuk menyampaikan suatu produk atau suatu jasa yang akan kita tawarkan, butuh jalur pemasaran. Jalur pemasaran tersebut dapat berupa dan bersifat offline serta online. Channel ini sangat menentukan bagaimana UVP ini akan terhubung kepada para pelanggan yang ditargetkan. Yang ketiga, ada key partner. Dalam berbisnis, diperlukan juga partner agar terjadi sinergi dalam menjalankan sebuah bisnis yang akan kita jalani. Kerjasama ini juga disebut cooperation, karena biasanya dilakukan karena saling membutuhkan. Yang keempat, ada key research. Ini merupakan sumber daya yang diperlukan untuk dapat diperoleh dan selalu mencukupi target yang ditetapkan. Key research ini juga termasuk sumber daya manusia, bahan produksi atau bahan yang akan diolah untuk jasa seperti data serta berita. Yang kedua, ada aktivitas utama. Aktivitas ini sangat berkaitan dengan sumber daya manusia, modal, peralatan, struktur organisasi, dan lainnya. Ada beberapa poin penting dalam menentukan aktivitas utama dalam suatu model usaha. Yang pertama, ada revenue stream, yaitu menghitung pendapatan yang akan diterima atau bagaimana analisa keuangan bisnis, juga bagaimana menetapkan harga dan strategi lainnya agar pendapatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Yang kedua, ada cost stream, yaitu merupakan analisa biaya yang dikeluarkan dalam suatu model bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, ada customer relationship yang merupakan bentuk membangun hubungan dengan pelanggan sesuai dengan tingkatannya. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dan dalam buku Business Model Generation ini, Alexander Osterwalder mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis secara sederhana dan mudah dimengerti. Intinya, bahwa model bisnis itu terdiri dari 9 elemen yang disebut sebagai 9 building block. Business model kanvas adalah sebuah alat atau tools yang digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Haniko Septiawan dengan NIM 18073008. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang kerangka bisnis model kanvas. Sebelum membuat model bisnis kanvas, kita harus mempelajari 9 elemen penting yang mendukung kemajuan suatu bisnis. Elemen-elemen tersebut yaitu yang pertama, customer segment. Elemen pertama ini membuat kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Dan yang kedua yang harus kita pahami itu value proposition, yaitu akan membahas mengenai manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Yang ketiga, channel. Melalui penggunaan channel yang tepat, kita harus bisa menyampaikan value
proposition kepada customer segment. Jadi, memikirkan channel juga menjadi salah satu elemen terpenting bagi keberhasilan bisnis. Yang keempat yaitu revenue stream. Aliran pendapat tentu menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah bisnis, sehingga elemen yang satu ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku produk atau kinerja yang dimanfaatkan secara maksimal dan mengakibatkan kerugian pada bisnis. Yang kelima yaitu customer relationship. Elemen yang kelima membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan bisnis kita tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya kerana jalinan hubungan yang kurang baik. Yang keenam yaitu key activities. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Hal ini tentu menjadi pembahasan yang tidak kalah penting dalam elemen key activities. Yang ketujuh yaitu key resources. Agar bisa mewujudkan tujuan bisnis, kita tentu harus mengelola sumber daya bisnis tersebut. Semaksimal mungkin, semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan SDM, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Yang kedelapan yaitu key partnership. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, kerana hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Dan yang terakhir yaitu cost structure. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dalam kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang merumuskan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas dapat dirumuskan ke dalam satu ide bisnis dengan cara memanfaatkan bisnis model kanvas diantaranya A. Membangun relasi konsumen. Bisnis model kanvas penting untuk membangun relasi dengan konsumen. Relasi dengan konsumen penting agar konsumen kita tidak lari ke pesaing. B. Meningkatkan penjualan. Ketika strategi marketing kita satukan melalui ini, diharapkan target penjual tercapai dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan. C. Menghadapi pesaing. Hal yang tidak kalah penting ketika sudah dijalankan adalah kita akan membangun bisnis yang kokoh untuk menghadapi pesaing. D. Memastikan bisnis berjalan. Seringkali kita bingung memulai menjalankan bisnis. Kita memasukkan siapa-siapa saja yang nantinya akan mendukung bisnis kita berjalan. Ini penting untuk meletakkan apa saja yang dibutuhkan agar bisnis kita tetap berjalan. E. Mempunyai sistem bisnis. Cara yang efektif untuk membuat sistem bisnis tujuannya membuat bisnis makin efektif dan bisa menghasilkan maksimal meskipun kita tidak berada di bisnis kita. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyampaikan materi. Dari materi yang telah disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa peluang bisnis merupakan dasar penyusunan sebuah model bisnis. Tanpa peluang bisnis tidak dapat disusun sebuah model bisnis. Setelah memiliki peluang bisnis, ada beberapa parameter utama untuk menyusunnya yang perlu diperhatikan. Sedangkan bisnis model kanvas atau BMC memiliki 9 elemen, yaitu
customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. BMC kita dapat melihat lebih akurat bagaimana usaha yang akan atau sedang dijalankan. Serta dengan BMC dapat memetakan suatu bisnis lebih sederhana dan strategis. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Jika terlebih terkurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.